Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Melihat ekspresi Tan Qian-Qian yang berbeda, Tan Xiaomo di samping langsung bertanya dengan prihatin, "Qian-Qian, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu tiba-tiba menjadi pucat? Apa kamu merasa tidak nyaman di sini?" Tan Qian-Qian menggelengkan kepalanya, berpikir sejenak, dan diam-diam mengedipkan mata pada Tan Xiaomo dan Xie Mengting. Kedua orang itu melangkah maju dengan cepat. Tan Qian-Qian melambaikan tangan gioknya, dan udara dingin melonjak, berubah menjadi perisai cahaya, menutup segala arah dan mencegah suara dikirim keluar. "Saudari Qian-Qian, apa yang terjadi?" Melihat betapa misteriusnya Tan Qian-Qian, Xie Mengting tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang kuat. Tan Qian-Qian menjawab dengan sungguh-sungguh, "Kabar baik atau kabar buruk, mana yang ingin kamu dengar terlebih dahulu?" Xie Mengting berseru tanpa ragu, "Tentu saja aku ingin mendengar kabar baik terlebih dahulu." Tan Qian-Qian setuju dan mengatakan yang sebenarnya, kabar baiknya adalah sisa jiwa Zhao Xi telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Xiao Bing, dan lelaki tua itu tidak dapat lagi melakukan kejahatan apapun. "Haha, ini memang kabar baik." Tan Xiaomo mendongak dan tersenyum. Zhao Xi adalah orang yang licik. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi masalah serius bagi semua orang di masa depan. Setelah selesai berbicara, Tan Xiaomo bertanya, "Bagaimana dengan kabar buruknya?" Wajah cantik Tan Qian-Qian sedikit berubah, dan dia bergumam, "Kabar buruknya adalah sisa jiwa Zhao Xi benar-benar melakukan keterampilan sihir sebelum dia berada di ambang kematian. Keterampilan bertarung jiwa yang menantang surga menyebarkan berita tentang harta karun Hongzi ke segala arah. Saat ini, banyak orang telah mengetahui berita tentang tempat harta karun tersembunyi ini. Xiao Bing memberitahuku bahwa dalam perjalanan pulang, dia menemukan bahwa di sana ada beberapa kelompok orang siap untuk bergerak dan bergegas ke sini dalam kelompok." Tan Xiaomo sangat marah ketika mendengar ini dan mengutuk dengan keras, "Kalau begitu Zhao Xi benar-benar jahat, bahkan saat dia mati, masih membuat masalah. Begitu banyak orang mengetahuinya, perjalanan kita selanjutnya untuk merebut harta karun akan selalu mendapat masalah." Xie Mengting juga menghela nafas, giginya gatal karena kebencian. Tan Qian-Qian melirik Li Longxing, yang sedang berkonsentrasi mempelajari pembatasan, memandang mereka berdua dan bertanya, "Kalau begitu, haruskah kita segera memberitahu kakak Li berita ini?" "Tidak, tentu saja kita harus memberitahunya." Jawaban kedua orang itu mengejutkan. Benar-benar berbeda. "Kakek, kenapa kamu tidak memberitahu kakak Li?" Tan Qian-Qian memandang Tan Xiaomo dan bertanya dengan curiga. Faktanya, dia dan Xie Mengting memiliki pemikiran yang sama, yang terbaik adalah memberitahu Li Longxing berita tersebut sesegera mungkin, sehingga Li Longxing dapat mempersiapkannya lebih awal. Tan Xiaomo melirik kedua wanita itu dan menjelaskan, sekarang Xiao Li berada pada saat kritis dalam mempelajari larangan tersebut. Dia sedang berpikir keras dan sangat gugup. Lebih baik kita tidak mempengaruhinya. Selanjutnya, kita bertiga akan melakukannya urus apapun. Ini benar-benar tidak mungkin lagi. Belum terlambat untuk memberitahu Xiao Li. Kedua wanita itu berpikir sejenak dan mengangguk, "Baiklah, lakukan saja apa yang kamu katakan kakek." Longxing hanya duduk diam mempelajari batasan, tidak bergerak seperti biksu. Namun nyatanya, itu sangat berbahaya. Sebab saat ini seluruh tubuhnya sedang dalam keadaan tegangan tinggi. Sekali diganggu, mungkin dia akan menjadi gila. Meskipun Tan Xiaomo adalah yang terlemah di sini, dalam hal pengetahuan dan pengalaman, dia jauh lebih baik daripada kedua gadis itu. Analisisnya masuk akal, dan kedua wanita itu langsung menerimanya. Setelah negosiasi, ketiganya bubar lagi, membentuk formasi segitiga untuk mengelilingi Li Longxing. Pada saat ini, seorang pendeta Sui Guo maju selangkah dan bertanya dengan wajah malu-malu, "Tuan Tan, masalah besar apa yang baru saja Anda bicarakan?" Setelah mendengar itu, Xiaomo Tan merenung sejenak dan melambai kepada semua orang. Segera, semua orang melangkah maju dan seolah-olah mereka mendengarkan dengan penuh hormat.
Tan Saomo merendahkan suaranya dan berkata, semuanya, ada kabar bahwa tempat harta karun telah dibocorkan oleh Zhao Sina. Selanjutnya, saya khawatir akan ada banyak orang yang datang bersaing dengan kita untuk mendapatkannya, jadi saya harap semuanya bisa waspada dan bersiap terlebih dahulu, terutama untuk melindungi Xiao Li, dan jangan pernah membiarkan dia diganggu, jika tidak, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun dalam hidup ini. Apa? Bagaimana orang tua itu bisa begitu penuh kebencian? Apa-apaan ini? Zhao Si benar-benar bukan hal yang baik. Jangan khawatir Tuan Tan, kami pasti akan melindungi instruktur Li dan mencegah orang-orang itu. Mendengar kata-kata Tan Saomo, semua kultivator dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Keserakahan adalah sifat manusia, siapa ingin mendapatkan lebih banyak. Meskipun ada banyak harta di depan mereka, sudah ada lebih dari selusin orang di sini. Kalau jumlahnya bertambah lagi, yang mereka dapat malah lebih sedikit. Mungkin beberapa orang dengan kekuatan rendah pada akhirnya tidak akan mendapatkan harta. Hasil seperti itu tidak dapat diterima oleh semua orang. Demi keuntungan mereka sendiri, kini kelompok orang-orang segera bersatu sangat erat dengan Tan Saomo sebagai intinya. Mereka memutuskan untuk membela Li Longsing sampai mati dan mencegah skema orang lain berhasil. Segera, di bawah kepemimpinan Tan Saomo, semua orang bergabung dan memasang penghalang tak kasat mata yang kuat di sekeliling tubuh Li Longsing. Haha, warisan spiritual sang guru memang tersembunyi di sini, kali ini kita akan menghasilkan banyak uang. Tepat sebelum semua orang bisa meletakkan perisai pelindung, tawa panjang mengguncang langit, dan terdengar di telinga. Tan Saomo dan yang lainnya mengikuti reputasi mereka, dan ekspresi mereka berubah. Mereka melihat sekelompok orang datang dengan cara yang hebat. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih berusia 70-an, dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, mengenakan jubah abu-abu sederhana. Di belakangnya semua adalah pria kuat. Mereka semua mengenakan pakaian kulit binatang berbulu, dengan dada mereka terbuka dan perut mereka terbuka, menunjukkan tampilan yang garang. Segera, sekelompok orang ini dengan cepat mendekat dan berdiri sekitar 10 kaki dari Tan Saomo dan yang lainnya. Lelaki tua berjubah abu-abu yang dikepalainya tampak menghina, dan menyapu semua orang dengan bangga, kalian orang luar rendahan, dengarkan aku. Apa yang tersembunyi di sini adalah warisan tuanku, dan itu seharusnya menjadi milik kita. Patriarku, aku memerintahkanmu segera keluar dari sini siapapun yang melanggar perintah ini, bunuh tanpa ampun. Keluar dari sini, keluar dari sini. Orang-orang dari lelaki tua berjubah abu-abu itu berteriak serempak. Gelombang suara yang besar dengan cepat berkumpul, mengguncang gendang telinga semua orang. Beberapa orang dengan kekuatan rendah, langsung jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan muntah darah. Melihat betapa kuatnya penduduk asli ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Gelombang ombak saja membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Begitu mereka melakukan sesuatu, hasilnya pasti akan mengerikan. Tan Saomo berpikir sejenak, lalu mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan keras, kami menemukan harta karun itu di sini lebih dulu, kaulah yang harus keluar. Ya, sekelompok orang biadab yang bahkan belum kehilangan rambutnya, kualifikasi apa yang harus mereka teriakkan di depan kita. Keluar dari sini sekarang juga, kalau tidak, aku akan menghajarmu habis-habisan. Dengan Tan Saomo yang memimpin, para petapa lainnya juga berteriak dengan marah. Meskipun lawannya banyak dan perkasa, mereka tidak lemah, tetapi demi harta karun Hong, mereka semua berusaha sekuat tenaga. Lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat marah, tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, karena kalian orang luar yang tercela bertekad untuk mencari kematian, maka aku akan membantumu. Semua prajurit suku Pasir Hitam, patuhi perintahku dan bunuh mereka semua. Ho ho ho, para anggota suku Heisha yang mengenakan kulit binatang diperintahkan untuk menyerang, senjata, pedang dan tongkat diangkat secara serempak, dan melangkah maju sambil mengaum dengan liar. Suara itu mengguncang dunia, dan roh jahat sedang mengamuk. Pertempuran akan segera pecah. Berhenti. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba bergema di tempat.
Semua orang mengikuti prestise, dan melihat Li Longsing melangkah keluar dari perisai tak kasat mata, menghadap pemimpin lelaki tua berjubah abu-abu dengan senyuman di wajahnya. Tampilannya yang sangat antusias seperti bertemu dengan saudara atau teman yang sudah lama hilang. Tan Xiaomo dan yang lainnya tertegun sejenak. Apa yang menyebabkan masalah ini oleh Li Longsing? Pada saat ini, tidak hanya Tan Xiaomo dan yang lainnya yang bingung, tetapi bahkan orang-orang dari suku pasir hitam pun bingung dengan perilaku Li Longsing yang tidak masuk akal. Dia tahu, kali ini mereka ada di sini untuk membuat masalah. Namun Li Longsing sangat antusias terhadap mereka dan menyapa mereka dengan senyuman, apakah ini benar-benar bagus? Jika terjadi kesalahan, itu akan menjadi monster. Memikirkan hal ini, lelaki tua berjubah abu-abu yang memimpin dengan cepat mundur selangkah, menjaga jarak yang cukup dari Li Longsing, dan bertanya dengan tajam dengan mata waspada, "Nak, apa yang kau lakukan?" Li Longsing menoleh dan tersenyum, "Haha, jangan salah paham, saya di sini untuk menyambut kalian semua." "Kau menyambut kami?" Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia meraung dengan marah. "Dengarkan aku, kau orang luar yang tercela dan tidak tahu malu. Ben Sang Patriark membawa semua suku pasir hitam ke sini kali ini, dan aku di sini untuk membasmimu, bukan untuk membantu, jangan membuat kesalahan." Li Longsing tersenyum tanpa henti, "Tidak apa-apa, tidak peduli apa tujuan kedatanganmu ke sini, aku akan menyambutmu dengan hangat." "Selamat datang." "Mengapa?" Pria tua berjubah abu-abu itu menatap Li Longsing, seolah mencoba mencari tahu apa dia pikirkan. Li Longsing menjelaskan sambil tersenyum, "Batasan di sini terlalu kuat. Kita sendiri tidak dapat melanggarnya. Oleh karena itu, saya berharap semua orang dapat bekerja sama untuk mendobrak batasan tersebut dan meraih keberuntungan." Melalui penelitian sebelumnya, Li Longsing menemukan bahwa pembatasan di sini terlalu rumit dan kuat. Jika dia ingin melanggarnya, dia harus menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material. Selusin saja jelas tidak cukup. Dan dengan bergabungnya ratusan pasukan baru dari suku pasir hitam, peluang berhasil jauh lebih besar. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia dengan dingin disela oleh lelaki tua berjubah abu-abu, hanya angan-angan ingin patriarku bergabung dengan kalian orang luar yang tercela." Berbicara tentang ini, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan nada bangga, "Pembatasan di sini mungkin sama sulitnya dengan langit bagimu, tapi di mata suku pasir hitamku, itu bukan apa-apa, melanggarnya semudah membalikkan telapak tangan. Kalian suku pasir hitam sungguh hebat." Li Longsing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi lebih sombong, dia mengangguk dan berkata, "Ya, nenek moyang suku pasir hitamku adalah salah satu dari 3 jenderal di bawah komando mantan majikan. Nenek moyang sangat pandai menahan diri, tidak peduli betapa sulitnya. Di mata kami, itu semua hanyalah tipuan sepele." Li Longsing berpikir sejenak, dan tertawa, "Yah, karena kau begitu percaya diri, aku akan menyerahkan harta terpendam di sini padamu." Setelah suara itu jatuh, Li Longsing melambaikan tangannya, "Ayo pergi." "Instruktur Li, apakah kita akan pergi seperti ini?" "Instruktur Li, kita tidak bisa pergi. Begitu kita pergi sekarang, kita tidak akan mendapat bagian harta apapun di sini." "Ya, Instruktur Li." Ekspresi semua orang berubah dan mereka semua memberi peringatan. Wajah Li Longsing merosot, "Jika kalian tidak ingin mati, diam saja." Setelah mengatakan itu, dia langsung membawa Tan Qianqian dan yang lainnya pergi. Melihat ini, para penggarap tidak punya pilihan selain mengikuti. Haha, orang luar itu benar-benar sekelompok pengecut. Ya, sebelum perang dimulai, mereka sudah ketakutan hingga melarikan diri. Melihat Li Longsing dan yang lainnya pergi dengan patuh, suku pasir hitam berbicara dan mengejeknya satu demi satu. Setelah mendengar keributan orang-orang barbar, Tan Xiaomo segera berkata dengan kebencian, "Xiao Li, sebenarnya, kita tidak harus pergi. Begitu kita benar-benar melakukan konfrontasi langsung, kita tidak akan menang sepenuhnya." Xie Mengting juga cemberut dan berkata, "Ya Kakak Li, bukankah kamu selalu tangguh sebelumnya?
Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu mudah diajak bicara kali ini? Awalnya, dia akan menyebut Li Longxing lemah, tapi setelah memikirkannya, dia merasa ini terlalu tidak menghormati Li Longxing. Li Longxing tersenyum sedikit dan menjelaskan, jangan salah paham, aku tidak takut dengan suku pasir hitam, tetapi mundur strategis sementara. Mundur strategis. Semua orang tercengang. Li Longxing tersenyum dan mengangguk, ya, mari kita mundur selangkah dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Aku yakin suku pasir hitam yang telah mengalami pukulan berdarah pasti akan segera datang untuk meminta bantuan kita. Apakah kamu serius? Haha, mari kita tunggu dan lihat bagaimana keadaannya menjadi lebih baik. Melihat penampilan Li Longxing yang menguasai mutiara kebijaksanaan, hati semua orang yang gelisah akhirnya menjadi tenang. Namun, semua orang masih meragukan perkataan Li Longxing. Diam semuanya. Setelah Li Longxing dan yang lainnya pergi, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangkat tangannya dan berteriak. Mendengar ini, semua anggota suku segera penyetelan. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tengah alisnya. Dua cahaya merah menyilaukan keluar dari rongga mata dengan cepat, menembus kehampaan di depannya. Ini adalah metode rahasia mata-mata khusus yang ditinggalkan oleh leluhurnya Yu dari suku pasir hitam. Setelah metode ini dibuka, ini dapat melanggar semua tabu di dunia. Justru dengan cara inilah suku pasir hitam dapat bertahan di alam rahasia hingga saat ini, dan berkembang semakin kuat. Setelah sebatang dupa, orang tua berjubah abu-abu itu menarik pandangannya dan tersenyum di punggungnya. Ada banyak kebanggaan dalam tawa itu, dan tawa itu menyebar ke segala arah. Mendengar tawanya, Tan Xiaomo dan yang lainnya, yang menonton dari kejauhan, semuanya mengubah ekspresi. Xiao Li, kalau dilihat dari tawanya, orang itu seharusnya menemukan cara untuk melanggar larangan. Ya Instruktur Li, jika dia benar-benar melanggar larangan, kita bahkan tidak akan kebagian apa-apa. Harta karun itu akan berlalu begitu saja. Li Longxing mencibir dan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, jangan terburu-buru. Mereka belum berhasil, benarkah? Tapi, diam. Li Longxing menatap dengan tidak senang ke arah instruktur Sui Guo, yang segera diam dengan patuh. Pada saat ini, suara lelaki tua berjubah abu-abu itu terdengar seperti guntur lagi, semua prajurit suku pasir hitam, dengarkan perintahku. Selanjutnya, dorong maju dengan seluruh kekuatan kalian sesuai dengan arah yang ku ditunjukkan. Pastikan untuk mendapatkan semua harta sang tuan. Pemimpin klan itu perkasa. Semua anggota klan bersorak keras kegirangan. Hei, sesuai posisimu, maju 3 kali dan mundur 4 kali. Hei Gu, sesuai posisimu, maju 6 kali dan mundur 5 kali. Hei Lin, kau. Perintah datang dari lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan cepat. Tak lama kemudian, anggota klan yang namanya telah disebutkan itu maju satu per satu. Ikuti lintasan khusus, maju atau mundur. Bang bang bang. Semburan ledakan tumpul terus terdengar dari bawah kakinya. Di bawah bimbingan lelaki tua berjubah abu-abu, ratusan anggota klan berhasil menerobos penghalang yang menghalangi jalan dan mendorong jarak sekitar 10 meter. Sang patriark benar-benar kuat. Iya, orang luar itu tidak bisa berjalan di sini, dan sang patriark dapat dengan mudah menyelesaikannya dengan beberapa instruksi. Haha, setelah mendengar sanjungan dari anggota klan, si pria tua berjubah abu-abu itu tertawa, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat melangkah maju, dia berdiri bersama orang-orang klan. Dia terus menggunakan metode rahasia memata-matai untuk mendobrak batasan di depan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, bahwa semua orang mundur 3 langkah dengan cepat, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi gelap, dan dia berbalik dan menatap Li Longxing dengan tidak senang. Apa yang kau lakukan di sini? Mengajariku untuk melakukan sesuatu. Li Longxing berkata dengan lembut, aku menyelamatkanmu. Itu tidak masuk akal. Pria tua berjubah abu-abu sangat marah dan berteriak, kami telah berhasil melanggar semua batasan di sepanjang jalan, di mana kami dapat menemukan yang lain. Bahaya apa yang ada?
Li Longsing menggelengkan kepalanya, sebaiknya dengarkan aku dan bawa semua orang mundur 3 langkah dengan cepat, jika tidak, ketika 3 nafas habis, kau akan menderita banyak korban. Diam, orang tua berjubah abu-abu itu sangat marah, dia meraung keras, jika kau terus mengomeliku, apakah kau percaya bahwa aku akan menghadapinya? Kamu duluan. Hei, kata-kata yang baik tidak bisa membujuk hantu sialan itu. Karena kau bersikeras mencari kematian, anggap saja aku tidak mengatakannya. Li Longsing menghela nafas panjang. Sialan, kau masih membuat pernyataan yang mengkhawatirkan. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu bersinar dengan niat membunuh. Bum bum bum, bang bang bang. Ah, tolong aku, kakiku tiba-tiba tidak bisa bergerak. Sebelum lelaki tua berjubah abu-abu itu selesai berbicara, badai hitam yang mengerikan meledak keluar, tiba-tiba menyapu seluruh tempat. Teriakan terdengar di seluruh langit, dan penduduk suku pasir hitam tiba-tiba jatuh ke tanah satu persatu. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat berserakan. Hanya lelaki tua berjubah abu-abu dan lebih dari 20 lelaki kuat dari klan yang berhasil melarikan diri dengan mengandalkan kelincahan mereka. Melihat mayat-mayat berserakan di mana-mana di depannya, lelaki tua berjubah abu-abu itu seperti singa yang marah, menengadah ke langit dan mengaum. Air mata mengalir, dengan penyesalan yang mendalam di wajahnya. Jika dia mengikuti saran Li Longsing dan memimpin semua orang untuk mundur tepat waktu, tragedi seperti itu tidak akan terjadi. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Dia menyesalinya. Setelah gelombang pukulan keras sebelumnya, moral suku pasir hitam langsung jatuh ke dasar. 23 anggota suku yang tersisa semuanya menundukkan kepala dan terus menghela nafas. Orang tua berjubah abu-abu mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota klan, tiba-tiba berbalik, dan terbang ke arah Li Longsing seperti kilat. Saat dia mendekat, dia menatap Li Longsing dengan ekspresi rumit dan tidak berkata apa-apa. Li Longsing tersenyum jahat, dan bertanya dengan penuh minat, mengapa kalian datang ke sini? Pria tua berjubah abu-abu itu mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, memberi hormat pada Li Longsing, dan bergumam, adik kecil, mengapa saya ada di sini? Saya minta maaf atas kesombongan dan kekasaran saya sebelumnya, dan mohon maafkan saya. Di dalam alam rahasia perang Dao, sama seperti dunia luar, yang lemah memakan yang kuat, dan yang kuat dihormati. Hanya yang kuat yang bisa mendapatkan rasa hormat yang cukup. Pernyataan Li Longsing sebelumnya membuat lelaki tua berjubah abu-abu itu menyadari bahwa pencapaian orang luar dalam menahan diri ini pasti tidak kalah dengan dia, dan bahkan melampaui dia. Itulah mengapa lelaki tua berjubah abu-abu itu menundukkan kepala bangsawannya dan berinisiatif untuk meminta maaf. Li Longsing tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu berbinar, jadi, adik laki-laki bersedia memaafkanku. Li Longsing mengangguk sambil tersenyum. Saya ingin tahu apakah saran yang Anda buat sebelumnya masih berlaku. Saran apa? Li Longsing pura-pura bingung. Orang tua berjubah abu-abu itu berkata dengan malu-malu, ini masalah kita bergabung untuk mendobrak penghalang yang menghalangi jalan dan meraih keberuntungan. Li Longsing tertawa panjang dan keras, tentu saja. Ah, bagus sekali, tolong bantu aku adik. Setelah kita melanggar batasan, lelaki tua ini bersedia berbagi harta itu denganmu. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan gembira. Li Longsing menggelengkan kepalanya. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi gelap, kenapa? Anda tidak mau? Li Longsing berkata dengan tenang, tidak masalah bekerja sama untuk melanggar larangan, tapi harta terpendam tidak harus dibagi rata. Pada saat itu, siapapun yang dapat mengambilnya akan menjadi milik mereka, bagaimana? Dia tidak ingin berbagi harta dengan orang barbar primitif ini. Target utamanya adalah artefak Tao yang menantang surga yang ditinggalkan oleh Hong. Hanya ada satu senjata Tao, bagaimana kita membaginya secara merata? Jika dia setuju sekarang, maka pasti akan ada masalah terus-menerus. Jadi Li Longsing setuju sebelumnya bahwa setelah batasan dilanggar, setiap orang dapat memanfaatkannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Siapapun yang dapat mengambilnya adalah miliknya.
Lelaki tua berjubah abu-abu itu tampak aneh ketika mendengar ini. Anda benar-benar ingin melakukan ini. Menurutnya, sarannya untuk membagi harta secara merata sebenarnya demi kebaikan Li Longsing. Bagaimanapun, Li Longsing hanya bisa mencapai alam langit melonjak tingkat kedua. Hanya saja, dia masih ingin merebut senjata Tao. Tanpa diduga, Li Longsing cuek dan ingin merebut harta karun itu berdasarkan kemampuannya sendiri. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkannya mengambil sehelai pun rambut dariku. Lelaki tua berjubah abu-abu itu diam-diam mencibir di dalam hatinya, tapi di permukaan dia tetap tenang dan berkata sambil tersenyum, "Haha, oke, karena Anda begitu percaya diri, lakukan apa yang Anda katakan, dan kemudian kita akan melakukannya masing-masing, menangkan harta karun berdasarkan kemampuan kita." "Haha, sepakat." Pria tua berjubah abu-abu itu mendongak dan tersenyum, dan memberi isyarat hormat untuk mengundang Li Longsing. "Semuanya, tolong. Ayo pergi." Semua kultivator memandang Li Longsing dalam keheningan yang tertegun. Mereka tidak menyangka dia benar. Orang-orang barbar itu justru berinisiatif meminta maaf dan mengajak mereka ikut melanggar larangan. Li Longsing ini memang ahli dalam meramalkan kejadian. Pada saat ini, rasa hormat para kultivator terhadap Li Longsing semakin meningkat. Melihat pemimpin klan mengundang Li Longsing dan yang lainnya, semua anggota suku pasir hitam memandang mereka dengan aneh. Beberapa dari mereka memiliki tatapan mata yang dingin dan tidak ramah. Penduduk asli ini selalu sangat xenofobia. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu melihat ini, dia langsung berkata dengan lantang, "Semuanya dengarkan. Mereka semua diundang oleh pemimpin klan untuk ikut melanggar larangan. Tidak ada yang boleh memusuhi mereka. Pelanggar akan dihukum sesuai aturan klan." "Ya, pemimpin klan." Setelah mendengar itu, permusuhan di mata semua anggota klan menghilang. "Adik, untuk pelarangan berikutnya, mari kita bekerja sama." Orang tua berjubah abu-abu memandang Li Longsing dan berkata. Li Longsing mengangguk, "Tapi pemimpin klan, Anda duluan. Aku akan melengkapimu. Pembatasan di sini rumit dan berbahaya." Li Longsing tidak ingin menjadi orang yang menonjol. Jika tidak, dia akan direncanakan oleh orang-orang suku pasir hitam untuk melanggar pembatasan, berjaga-jaga terhadap yang lain. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berpikir sejenak dan mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam, melangkah keluar perlahan, dengan cahaya aneh di matanya, menatap ke arah kosong di depannya, dan berkonsentrasi pada deduksi dan belajar. Sekitar 1 jam kemudian, lelaki tua berjubah abu-abu itu kembali menatap Li Longsing, dan berkata sambil tersenyum, "Adik, saya telah mempelajari 10 kaki pembatasan di depan, tapi perjalanan ini membutuhkan banyak tenaga, jadi saya tetap berharap orang-orang Anda bekerja sama." Berbicara tentang hal ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan menambahkan, "Untuk menghindari kecelakaan, jika saya melakukan kesalahan selama proses ini, saya berharap adik dapat mengingatkan saya tepat waktu. Saya akan sangat berterima kasih." "Haha, tidak apa-apa, ayo mulai." Li Longsing tertawa. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu berkilat dan dia mulai memberi perintah. "Hei Gu, pergilah dulu. Hei Long, kamu." Setelah mengirim lebih dari 20 anggota suku, lelaki tua berjubah abu-abu itu memandang Li Longsing, artinya gilirannya. Li Longsing tersenyum tipis dan berkata kepada orang banyak, "Selanjutnya, semuanya. Ikuti perintah dari Patriark." "Ya, Instruktur Li." Para penggarap mengangguk. Orang tua berjubah abu-abu itu segera mulai menugaskan semua orang untuk mengikuti lintasan khusus. Bang bang bang. Saat para penggarap terus bergerak maju, ledakan tumpul terdengar dari waktu ke waktu di tanah di bawah kaki mereka. Segera, semua orang bergerak maju sekitar 10 kaki. "Adik, apakah ada masalah?" Pria tua berjubah abu-abu itu memandang Li Longsing, meminta nasihat. Lagi pula, begitu banyak anggota klan yang mati sekarang, dan sekarang dia tidak bisa kehilangan lebih. Li Longsing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Tidak masalah." Pria tua berjubah abu-abu itu diam-diam menghela nafas lega. "Untuk sisa perjalanan, tolong biarkan adik ini mengambil tindakan. Bagaimana kalau saya istirahat sebentar?" Li Longsing bersenandung.
Terlepas dari jarak 10 kaki tadi, nyatanya, pikiran lelaki tua berjubah abu-abu itu juga sangat terkuras. Karena ini adalah kerjasama, dia harus berkontribusi. Dengan pemikiran di benaknya, Li Longsing membuka matanya yang kacau, dan melihat ke depan dengan mata tajam. Setelah membakar dupa, Li Longsing tersenyum dan berkata kepada pria berjubah abu-abu, "Kali ini saya ingin Anda mengirim 10 anggota klan untuk bekerja sama dengan saya untuk melanggar larangan." Sangat sedikit, pria tua berjubah abu-abu terkejut. Faktanya, ketika Li Longsing mempelajari batasan tersebut, dia juga menyimpulkannya secara diam-diam. Berdasarkan hasil yang dia simpulkan, lebih dari 60 orang harus bekerja sama untuk maju. Hanya ada sekitar 40 orang di sini, itu masih jauh dari cukup. Dia khawatir, tapi dia tidak menyangka Li Longsing hanya menginginkan 10 orang dari suku Pasir Hitam. Prestasi terlarang Mo Yue benar-benar jauh melampaui miliknya, dan dia dapat memaksimalkan nilai semua orang, 1 lawan 3. Sementara lelaki tua berjubah abu-abu sedang merenung, Li Longsing telah memilih 25 orang. Selain lebih dari selusin petapa dari berbagai negara yang berlindung padanya, Li Longsing juga memilih 10 pria dari suku Heisha yang bertubuh 5 besar dan tebal 3. Semuanya ambil tempat duduknya. Saat berikutnya, muncul pemandangan yang membuat lelaki tua berjubah abu-abu itu tercengang. Dia melihat Li Longsing benar-benar membaca rumor tersebut pada saat yang sama, dan membiarkan 25 orang maju bersama. Lintasan setiap orang sangat berbeda. Atau Qian Liu Kunwu, atau Kan 7 Yuan 8. Boom boom boom. Saat semua orang melangkah maju secara serempak, tanah di bawah kaki mereka terbalik seperti naga bumi, dan terdengar semburan suara menderu yang menggemparkan bumi. Rintangan dan batasan yang tak terbatas dipatahkan pada saat yang bersamaan. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu benar-benar tepat sasaran. Ribuan kata digabung menjadi satu kalimat, "Sial, anak ini terlalu jahat bukan?" Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu sepenuhnya yakin akan pencapaian Li Longsing dalam menahan diri.